Hai hai hai, hello, welcome to back my channel. Hari ini aku bakalan bahas tentang pengalaman aku. Disclaimer, ini diri aku yang aku alamin ketika aku terkena TB atau yang biasa disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Biasanya menyerang paru-paru. Itu terjadi ketika tahun 2022, 2022, pas aku lagi nyelesain skripsi. Juga aku pada saat waktu itu kerja sambil kuliah, jadi bener-bener waktu tuh padat antara kerja dan juga kuliah, apalagi kuliah ngurusin skripsi. Nulis jurnal ilmiah. Sempat cerita tahap awal itu aneh banget, batuk lebih dari 2 minggu, kemudian ada demam. Jadi setiap malam tuh demamnya itu 38 derajat ke atas. Sempat waktu itu demam 39 derajat Celcius, mau ke 40. Bahkan waktu itu pernah sampai 40, hari lain pernah malam 40 mau ke 41. Itu tuh udah bener danger banget. Pada kejadian itu akhirnya cek ke dokter dikasih antibiotik, tapi bukan antibiotik yang TB karena belum ketahuan bahwa aku itu mengidap penyakit yang tuberkulosis tadi. Tapi pas anehnya tuh di lain hari setelah 1 bulan kayaknya. Jadi aku tuh beli es susu itu tuh dingin banget. Nah, aku kan waktu jangka waktu tersebut masih suka batuk. Jadi pas minum es itu nggak lama langsung batuk, tapi kayak ada kayak mau ngeluarin dahak. Pernah ngalamin nggak sih batuk tapi ada dahak gitu? Nah pada saat dikeluarin ternyata itu bukan dahak dong. Ternyata itu kayak gumpalan darah. Bener-bener itu shock banget, kaget banget, nggak bisa speechless sih, nggak bisa berkata-kata lagi, sedih juga. Sebenarnya aku nggak mau speak up tentang ini, tapi aku mau semangatin buat survivor di luar sana yang terkena TB, bahwa kalian itu pasti bisa sembuh juga. Nah, inget juga kalian nggak perlu khawatir, pasti kalian sedih banget ketika kena TB itu, kalian badan jadi kurus, kecil, terus anehnya kulit juga jadi menggelap gitu, seperti itu. Belum lagi pikiran kalian yang benar-benar nggak unstable juga karena sakit itu. Nah, penyakit ini tuh sebenarnya datang dari apa sih? Ini tuh penyakit yang bisa dibilang virus ya. Em, Virus yang bisa ngenain itu paru-paru, tulang, kelenjar getah bening, juga sistem saraf dan ginjal. Yang aku baca itu seperti ini, tapi specialized bukan kok spesial tapi khusus di aku, bukan khusus sih, kok jadi gimana. Pas di aku itu menyerang paru-paru. Nah, sorry, bukan virus, jadi ini tuh bakteri TB. Aku itu kenanya di paru-paru. Ini dia guys, kadang aku suka lupa ini tuh virus atau bakteri. Ternyata ini tuh bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis, jadi bakteri TB. Kadang masih ada yang orang bilang virus, tapi ini misleading ya guys. Jadi sekarang kita bilangnya bakteri TB, seperti itu. Gejalanya yang aku alamin yang udah aku sempat bilang tadi, tapi umumnya gejala tersebut itu biasanya batuk berlangsung lebih dari 3 minggu, batuk berdarah atau dahak yang mengandung darah seperti yang aku alamin. Terus ada nyeri dada, di aku juga lumayan, penurunan berat badan yang signifikan itu benar banget, demam dan keringat malam, serta kelelahan dan lemah. Itu ciri-ciri gejalanya ya guys. Jadi kok ada
di antara kalian yang punya gejala tersebut, ini wajib banget langsung dipertanyakan dan langsung pergi ke rumah sakit atau dokter. Kemudian lanjut kita ke diagnosis TB ya. Biasanya rumah sakit tuh ada tes Mantox atau apa sih namanya, Montox, tes kulit tuberkulin atau tes IGRA, atau yang biasa disebut dengan interferon gamma release assays atau ronsen dada untuk melihat adanya kerusakan di paru-paru. Nah, waktu itu tuh aku ronsen dada, terus kemudian pemeriksaan dahak untuk mendeteksi bakteri TB. Nah, aku itu ada 2 tes, yaitu tes ronsen. Jadi dada kalian tuh ditempelin, terus langsung kayak kayak di kayak X-ray gitu sih. Gimana ngomongnya, seperti itu. Kemudian pemeriksaan dahak, jadi kalian itu ngeluarin dahak, dimana di situ ada 2 cup, jadi nanti bakalan dibawa ke labnya di rumah sakit yang kalian datangi. Terus pengobatannya itu seperti apa? Pengobatan dulu yang aku alamin tuh, jadi minum obat selama 6 bulan totalnya. Jadi 2 bulan pertama itu dikasih obat yang warna merah atau obat yang intensif ya. Bener-bener yang aku tuh agak kurang gimana gitu ya sama obat itu, karena efek sampingnya itu bener-bener tebel banget. Dari urin yang kaget banget, pasti kalian kaget pada saat kencing atau buang urin itu berwarna agak kemerahan seperti itu yang aku alamin. Itu yang bikin aku kaget banget. Kemudian mual, pengen muntah, seperti itu sih yang aku alamin, efek samping dari obat yang dua bulan pertama itu. Kemudian setelah 2 bulan dikasih obat yang seminggu itu kalau nggak salah dikonsumsi 3 kali deh, kalau nggak salah 3 kali. Pada tahun itu aku dikasih obat, jadi dirangkap gitu minumnya, misalkan hari Selasa, Rabu, Kamis, berarti Kamis, nanti dilanjut lagi hari Sabtu. Tapi itu harus rutin, jamnya pun harus sama. Oh iya, sama juga sama yang intensif, itu ketika kalian minum harus perut itu lagi kosong, dan juga harus di jam yang sama, nggak boleh beda. Kalau saran aku sih, dulu aku mantang sih, aku jadi makan dulu setelah 2-3 jam kalau nggak salah aku langsung minum obat. Mending makan dulu baru minum obat, seperti itu. Dan inget banget, setelah minum obat itu selama kurang lebih 2 jam itu kalian jangan minum susu dulu. Jadi setelah 2 jam itu kalau nggak salah ya, nanti kalian boleh tulis di komen, maaf kalau aku salah, itu 2 jam nggak boleh minum susu. Terus pasti bakal ada yang tanya dong, apa yang harus dilakuin pada saat terkena TB atau tuberkulosis semasa intensif 2 minggu. Saranku tuh kalian harus udah diem di kamar atau berjalan-jalan. Nah, salah satunya juga kalian harus pakai masker kemana-mana. Itu hukumnya udah wajib banget, kemana-mana itu wajib pakai masker. Kemudian nggak boleh buang dahak sembarangan, batuk sembarangan, apalagi bersin sembarangan. Kasian kan orang yang lagi lewat, itu bisa terhirup bakterinya seperti itu sih bahaya banget. Jadi kalian nggak hanya jaga diri tapi jaga orang lain juga, seperti itu. Dan kalian juga harus patuh sama instruksi dokter. Jadi kalau dokter kalian itu bilang seperti apa, kalian harus ikutin. Contohnya minum obat tepat waktu, kemudian jangan stres. Yang terpenting sih minum obat tepat waktu, seperti itu. Ikutin semua instruksi dari dokter karena itu berharga banget. Jangan sampai putus obat, karena kalau putus obat kalian bisa ulang dari awal lagi. Tentunya nggak mau kan minum obat secara terus menerus gitu.
dalam jangka program 6 bulan minum obat aja itu terasa panjang banget, kerasa gitu efek samping minum obat itu lumayan bervariasi di tubuh orang yang berbeda-beda. Tapi efek samping ya namanya juga efek samping negatif dong. Jadi kalian harus patuhin minum obat secara teratur, secara jamnya, dan juga harus minum susu. Jadi setiap kalian tuh perlu asupan protein yang banyak juga. Nggak tahu kenapa, pokoknya asupan protein bagus buat penderita TB. Jadi kalian 3 jam setelah minum obat minum susu. Dulu kalau aku pribadi aku belinya itu susu Bear Brand. Ini nggak endorse ya guys. Jadi ini pribadi aku sendiri, setiap 3 jam aku minum susu beruang seperti itu. Nah, pada saat 6 bulan setelah aku masa pengobatan, alhamdulillah dokter menyatakan aku sembuh total dan berhenti untuk mengonsumsi obat tersebut. Untuk kalian yang di luar sana yang ada terkena penyakit ini, untuk survivor, kalian nggak perlu khawatir. Kalian hanya perlu yakin bahwa kalian bakal sehat lagi. Patuhin minum obat, minum air putih yang cukup, banyak juga, dan juga banyak makan buah-buahan sih, itu yang terpenting. Dan oh iya, satu, jangan stres. Waktu itu aku juga nggak ngerti ya ini ada korelasinya atau enggak kerja sama kuliah. Anehnya tuh ini penyakit datang pas aku lagi ngerjain bab 3, pas lagi stresnya mau lanjut ke bab 4 ke bab 5 seperti itu. Tapi wallahu alam, aku anggap ini sebagai cobaan dan alhamdulillah aku bisa ngelewatin ini. Kalau aku bisa, kalian pasti bisa. Itu dia channel dari aku, pesan dari aku. Jangan lupa subscribe dan juga like serta komen di bawah komentar. Kalau ada yang kalian ingin tahu, bisa aku balas. Ya, see you, bye bye.